Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat, lancar puasanya, dan bertambah soleh dan soleha. Amin. Baik Ananda kelas 4. Pada kesempatan ini Pak Ari akan sampaikan sedikit materi pelajaran budaya Melayu Riau kita dengan materi makanan khas Melayu Riau pada perayaan sosial yang ada di bab 7. Baik Ananda, sebelum kita mulai belajar dan Bapak lanjutkan materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan Ananda dapat menerima materi pelajaran dengan baik. Nah, makanan khas Melayu Riau pada perayaan sosial, setelah anak-anak mempelajari materi ini nanti diharapkan Ananda dapat tahu nih berbagai jenis makanan khas Melayu Riau untuk upacara dan perayaan sosial. Yang kedua, Ananda bisa menjelaskan berbagai jenis makanan khas Melayu Riau untuk upacara dan perayaan sosial. Dan anak-anak Ananda semua bisa memahami, mengetahui berbagai jenis makanan khas Melayu Riau untuk upacara dan perayaan sosial. Nah, makanan di daerah kita itu ya beragam ya. Misalkan nih kue nih yang dekat kita kan lagi dalam bulan puasa nih mau lebaran. Kue yang disajikan di daerah kepulauan tuh beda dengan daerah daratan ya. Bahkan jangankan daerah yang daratan dan kepulauan, bahkan antar kampung aja, misalkan kecamatan Bungaraya dengan kecamatan Siak nih. Kue lebarannya beda yang disajikan setiap rumah itu kan ada ciri khas masing-masing. Apalagi kue lebaran Siak dan kue lebaran Pekanbaru beda lagi kan. Jadi, pada kesempatan ini kita akan pelajari materi besarnya itu takrif dulu ya, yang terdiri dari makanan pokok dan kue mue. Nah, makanan pokok itu makanan yang disajikan secara rutin pada waktu makan. Waktu makan kita kapan? Pagi, siang, dan malam. Ini di hari biasa ya. Kalau di bulan puasa, makan kita itu makan sahur dan berbuka. Nah, makanan pokok yang orang Melayu ya biasanya makan itu ada nasi, sagu, dan lauk pauknya. Sedikit pesan Bapak, kita di dalam bulan puasa ini, anak-anak ketika berbuka jangan langsung makan banyak. Nanti pas sholat tarawihnya sakit perutnya ya. Karena ketika bulan puasa itu makanan pokok yang dihidangkan itu sangat beragam. Itulah kalau kita berbuka diharuskan berbuka dengan yang manis dulu, minum dulu, batalkan puasanya ya. Setelah itu sholat maghrib berjamaah. Setelah itu baru lanjut makan makanan yang berat. Tapi makannya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti sholat tarawihnya nggak bisa, sakit perutnya nanti, sesak napasnya nanti, karena ya lambung itu dibagi 3 bagian nanti. Ada untuk isi udara, ada untuk isinya makanan, dan ada untuk isinya air. Jangan diisi makanan semua atau air semua, nanti udaranya nggak ada, susah sesak napas kita ya. Supaya lancar tarawihnya di bulan puasa ini, makanlah secukupnya ketika berbuka. Oke, selanjutnya selain makanan pokok itu ada kue mue. Kue mue itu adalah makanan yang disajikan sebagai makanan antara waktu makan atau makanan pelengkap. Nah, biasanya kue mue ini biasa disebut dengan kudapan. Biasa disebut dengan kudapan. Kue mue orang Melayu itu ya. Orang Melayu dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kue basah dan kue kering. Kue basah itu biasanya dimasak dengan cara direbus atau dikukus.
dikukus. Kemudian ada kue kering. Kue kering ini biasanya dimasak dengan cara dipanggang atau digoreng. Tapi, ini ada tapinya nih ya. Nggak semua kue yang dimasak dengan cara dipanggang atau digoreng itu sifatnya kering. Nah, sebagian kue basah juga ada juga yang dipanggang atau digoreng ya. Nah, biasanya nih kalau dalam sehari-hari nih kue mue ini disajikan antara waktu makan ya. Misalkan kue mue disajikan di sore hari menjelang waktu maghrib tiba. Kemudian pada sore harinya atau pada pagi harinya kue mue itu disajikan setelah makan pagi ya. Kue mue itu istilahnya bisa disebut juga dengan kudapan ya. Ya, atau makanan yang disajikan sebagai makanan antara waktu makan atau makanan pelengkap dari makanan pokok. Nah, kemudian itu dari tadi sudah kita bahas makanan pokok dan makanan dan kue mue. Nah, pada perayaan sosial lagi materi kita. Makanan pada perayaan sosial itu ada banyak. Kita bahas yang umumnya kita temui saja ya. Yang pertama itu ada hasidah. Hasidah itu biasa disebut juga dengan sidah. Nah, atau pengertiannya itu kue yang rasanya manis dan gurih. Nah, hasidah ini cukup banyak di daerah Riau ya. Contohnya di wilayah Siak, Indragiri, Rantau, Kuantan, Kampar, dan sepanjang Sungai Rokan itu banyak kue hasidahnya. Bahan yang digunakan itu cukup sederhana ya. Misalkan bahan untuk membuat kue hasidah itu ada tepung terigu, gula pasir, air, minyak sapi, bawang merah, kayu manis, dan cengkeh secukupnya. Nah, gambar hasidah itu seperti itu, cantik kuenya, kue yang gurih dan manis. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada gelamai atau galamai. Nah, galamai ini biasanya disajikan pada saat perayaan penting seperti hari raya Islam, pernikahan, turun mandi, dan banyak kegiatan lainnya ya. Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat galamai ini ada tepung ketan, gula merah, dan kelapa. Nah, kemudian galamai ini dia memasaknya kalau satu orang nggak bisa harus sama-sama. Karena apa? Galamai itu harus dikacau oleh 3 atau 4 orang karena cukup lama masaknya. Jadi di sana itu di makanan perayaan sosial ini tidak hanya makan saja tapi ada nilai ya, ada nilai keakraban sosial ketika kita membuat makanan terutama gelamai ini secara bersama-sama. Jadi ada nilai keakraban di sana, sosial kita terjalin antar sesama tetangga, teman. Kemudian ada lagi namanya lemang. Nah, lemang ini dia terbuat dari pulut dan ketan yang dimasak. Masaknya di mana? Di dalam buluh. Nah, dengan cara dibakar. Bakarnya tuh di atas api, di atas bara. Nah, makanan ini biasanya tuh terkenal di Kampar, Pelalawan, dan Indragiri. Nah, lemang ini biasa dihidangkan juga di perayaan sosial. Contohnya ya Maulid Nabi, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, dan biasanya pesta pernikahan. Lemang ini tidak hanya ditemukan juga di Riau, tapi ada di daerah lain, daerah Sumbar juga ada. Kemudian lemang ini cara makannya pun beragam. Ada yang menggunakan tapai, disebut lemang tapai. Anda menggunakan ya gula, dapat menggunakan gula juga, susu atau tambahan dengan dimakan dengan es bisa juga. Lemang ini sangat enak dan gurih ya. Siapa yang bisa mencicip.
dan pernah memakan lemang, mungkin bisa kita cerita besok ketika di sekolah ya. Selain lemang ada juga waji. Nah, waji itu disebut juga nasi manis. Waji itu dia disajikan ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, pernikahan, dan misalnya sunat Rasul juga ya. Ada juga waji itu disajikan ketika untuk penjamu tamu juga. Nah, bisa juga disajikan ketika lebaran ini waji ini kue. Waji itu terbuat dari pulut, pulut tanak, yang dicampur dengan santan. Biasa juga ada juga yang nggak pakai santan nih, tambah gula merah, dikacau sampai masak. Bahan utamanya itu beras pulut dan gula merah. Waji atau nasi manis. Ini sedap juga nih enak makannya nih besok setelah lebaran atau anak-anak dalam bulan puasa ini. Jumpa wajib beli, nanti kita cerita pas masuk ya, pernah nggak makan lemang, makan wajib ya selama bulan puasa dan saat lebaran nanti. Nah, kemudian ada konji beraya. Makanan ini khasnya dari Kuantan dan Limah, Koto, Kampar. Makanan ini berupa bubur yang dibuat dari tepung. Nah, tepungnya diapain Pak? Diayak. Diayak itu artinya disaring dulu. Baru dia diolah jadi konji beraya. Oke, ini sedap juga nih. Anak-anak pernah makan? Nanti kita cerita ya. Kemudian ada lepat. Lepat ini dia terbuat dari pulut, beras, pisang atau ubi yang diberi santan. Kemudian diapain lagi Pak? Ada yang dibakar dianya, ada yang dikukus. Biasanya lepat yang terkenal di Riau itu lepat bugih, lepat beluwu, dan lepat periuk beru. Ini sedap-sedap makanan enak. Mudah-mudahan anak-anak pernah mencicipi ya. Nanti kita cerita. Bapak pun pernah coba juga nih lepat bugih nih, sedap memang nih. Itu ya, itu materi kita. Semoga anak-anak bisa pahami dari makanan khas nih, dari makanan khas Melayu Riau pada perayaan sosial. Semoga anak-anak bisa memahami materi. Nanti kita akan jelaskan lebih detail ketika kita masuk. Ini hanya pengantar sedikit dari Bapak untuk anak-anak belajar di rumah. Ya, setelah ini ada tugas sedikit untuk anak-anak mengenai materi kita. Tugas di rumah itu ada, anak-anak harus membuat 10 pertanyaan dan langsung dijawab sendiri. Materinya ya mengenai materi dalam video ini. Materinya itu mengenai makanan khas Melayu Riau pada perayaan sosial. Pedomannya pada buku pelajaran BMR kita. Semangat belajarnya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.